Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menuntaskan tugas praktek komputer di week 12, 13, dan 14. Nah, jadi di sini saya kebagian untuk aplikasi komputer di bidang keuangan, di mana di sini saya sudah ada uh, sedikit dalam 1 tahun, di mana ada pendapatan, biaya sewa, biaya konsumsi, transportasi, kehadiran, serta persentase bonus. Nah, di sini gimana sih untuk yang pertanyaan pertama, gimana sih untuk mendapatkan pendapatan aktual? Nah, pendapatan aktual itu bakal didapatkan dengan cara menambahkan bonus dengan pendapatan. Bagaimana caranya? Di sini kan udah ada bonus persentase. Nah, bonus persentase ini kalian jadikan dalam bentuk rupiah dulu dengan cara mengkalikan pendapatan dengan bonusnya. Nah, totalnya nanti akan jadi hasilnya seperti ini. Dan biar dia tidak terubah-ubah ke bawah, kalian tambahkan dolar di depan ini, terus di in dan tarik ke bawah. Ini karena saya sudah mengerjakan ya, jadi langsung saja. Terus pendapatan aktualnya gimana cara mendapatkannya? Itu dengan cara menambahkan bonus dengan pendapatan. Jadi nanti B2 plus H2 sama dengan 30 itu 200 dan nanti ditarik ya, dan jangan lupa untuk menambahkan dolar agar datanya tuh tidak tergeser-geser. Selanjutnya tuh total pengeluaran variabel. Jadi total pengeluaran variabel adalah total di mana pengeluaran di luar pengeluaran sewa. Jadi biaya variabel itu ada konsumsi, transportasi, dan kehadiran itu ditambahkan menjadi satu, lalu disum, lalu ini. Nah, jangan lupa tambahkan dolar dan kita tarik ininya ke bawah seperti itu. Lanjut, yaitu ada sisa kas. Di mana sisa kas ini kita ambil dari mana? Dari total pengeluaran variabel dikurangin total pendapatan aktual. Jadi sama, simple banget. Untuk rumusnya tuh tinggal pendapatan aktual dikurang dengan pengeluaran variabel. Selanjutnya itu mengetahui apakah target sisa kas ini sesuai dengan target kas bulanan di 33 juta. Jadi saya sudah punya target kas bulanan di 33 juta. Untuk rumusnya seperti apa? Jadi target sisa kas itu ini. Jadi if sama dengan if K2 sisa kasnya lalu lebih besar dari F, lebih besar dari ini target kas bulanan, titik koma baik, titik koma tidak, lalu enter. Dan jangan lupa tambahkan dolar, tidak geser-geser, dan tinggal lari ke bawah. Mohon maaf. Nah, oke, udah muncul lagi. Maaf. Kita mencari status kinerja bulanan, di mana kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita juga tetap memakai rumus if. Jadi rumus if itu sakas sama dengan D2. D2 itu apa? D2 itu biaya konsumsinya. Karena yang kita cari itu adalah target sisa gas dan biaya konsumsi itu lebih kecil dari biaya konsumsi dan target sisa gas bulanannya. Kalau lebih kecil itu baik atau dalam masa awasi. Nah, kita tinggal ikuti rumus seperti ini terus baik dengan enter. Dan ternyata untuk
biaya konsumsi 320.000 itu memang di bawah dari biaya konsumsi yang terjadi seperti itu. Lanjut kelihatan biaya tinggi. Nah, kelihatan biaya tinggi ini ketika biaya kehadiran dan lain-lain itu lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang seharusnya. Jadi, tinggal masukkan rumus if or F2 lebih besar dari 40.500, 40.500, 4.050.000, mohon maaf, 4.050.000 karena beta sama 4.050.000. Dan untuk E3-nya, biaya transportasinya apakah lebih kecil dari 8.500? Sebentar, mohon maaf, sepertinya terbalik. Sebentar. Ini transportasi. Maaf, ini terbalik tadi. Nah, ini kita terus ya, ini sih. Bentar. Maaf ada kesalahan. Salah ini. Bentar ya, bentar. Ini ada kesalahan. Ini harusnya E2. Yang ini F2. Bentar. Ditarik. Nah, setelah itu selesai. Nah, kita bisa lihat dari sini. Jadi untuk tabel referensi biaya itu atas betul pengeluaran dasar itu dilihat dari sini juga bisa. Gitu. Nah, untuk total cash itu di 464.994 juta, 464.994.000. Karena data kasnya itu di 38.349.500. Nah, selanjutnya ada pertanyaan analisis. Kinerja keuangan tahunan, berapa total sisa kas yang berhasil dikumpulkan selama 1 tahun? Jadi untuk total kasnya itu 464.994.000 rupiah. Proyek kritis berdasarkan analisis pantau jelaskan bulan-bulan mana menunjukkan penguatan tidak terkontrol dan identifikasi kategori biaya yang dominan, kehadiran atau transportasi pada bulan tersebut. Nah, pengeluaran tidak terkontrol dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kategori biaya yang paling dominan adalah transportasi dan kehadiran dengan kecenderungan bahwa pengeluaran transportasi menjadi faktor terbesar yang menyebabkan ketidakkontrolan selama periode tersebut. Dan terakhir, keputusan anggaran berdasarkan analisis situasi kerja, bulan manakah selain bulan-bulan selain kinerjanya, awasi dan apa penyebab utamanya. Mika status awasi penyebab utama tinggal biaya konsumsi dan mobilitas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja fakta pembukuan untuk bidang keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Salsabila Nasir dengan NIM 246 dari kelas 2024D. Hari ini saya memilih bagian SDM. Di sini saya menggunakan data daftar gaji PT Makmur, Jalan Ngagel 77 Surabaya. Pertama kita mencari gaji pokok menggunakan rumus lookup. Buka kurung, golongan, titik koma, kita copy golongan sampai gaji pokok, kemudian kita kunci menggunakan FN F4, titik koma, 2, titik koma, false, dan tutup kurung, kemudian enter. Terus kita geser ke bawah, dan ubah ke accounting. Kemudian kita bulatkan. Selanjutnya, kita mencari tunjangan istri. Di sini, jika status kawin ataukah tunjangan istri 10% dikali gaji pokok. Jika tidak kawin atau TK, tunjangannya 0. Di sini kita mencari menggunakan rumus IF. Status
sama dengan tanda petik K tanda petik titik koma gaji pokok dikali 10% titik koma 0 dan tutup kurung. Kita geser lagi. Nah, karena di sini 0 itu karena orang tersebut tidak kawin. Jadi tunjangannya 0. Kemudian kita ubah ke RP menggunakan accounting dan kita bulatkan lagi. Kemudian kita mencari tunjangan anak. Di sini jika jumlah anak kurang dari 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Jika jumlah anak lebih dari 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Di sini kita akan menggunakan rumus IF. Kemudian jumlah anak kurang dari 2 titik koma buka kurung 5% dikali gaji pokok tutup kurung dikali jumlah anak titik koma IF jumlah anak lebih dari 3 titik koma 2 dikali buka kurung 5% dikali gaji pokok tutup kurung 3 kali. Kemudian kita enter. Sama seperti tadi. Selanjutnya gaji kotor. Gaji kotor ini didapatkan dari gaji pokok plus tunjangan istri plus tunjangan anak. Di sini kita akan menggunakan rumus sum. Gaji pokok plus tunjangan istri plus tunjangan anak. Kita enter dan tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari potongan. Potongan gaji 15% dari gaji kotor. Berarti sama dengan 15% dikali gaji kotor. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari gaji bersih. Gaji bersih ini rumusnya gaji kotor dikurangi potongan. Sama menggunakan rumus sum. Gaji kotor dikurangi potongan. Tarik bawah lagi. Kita ubah ke kurensi dan dibulatkan. Selanjutnya kita mencari jumlah menggunakan rumus sum. Kita menjumlahkan gaji pokok dulu, terus enter. Terus kita tarik ke kanan. Karena tadi ada tanda pagar, kita ke kurensi aja, diubah. Selanjutnya kita mencari jumlah pegawai yang kawin, pegawai golongan 2, gaji bersih pegawai yang kawin, potongan pegawai golongan 4, dan pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3. Pertama, kita akan mencari jumlah pegawai yang kawin menggunakan rumus countif. Kemudian statusnya kita blok. Terus titik koma, tanda petik, K tanda petik, tutup kurung. Di sini jumlah pegawai yang kawin ada 7.
Bisa kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, kita mencari jumlah pegawai golongan 2 menggunakan rumus kontif juga. Kita kopas tabel kontif, titik, koma, 2, tutup kurung. Jumlah pegawai golongan 2 di sini ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita mencari jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Di sini kita akan menggunakan rumus sum if. Ini kita kopas status, titik koma, tanda petik, cut, tanda petik, titik koma. Karena gaji bersih, kita copy gaji bersih, tabel gaji bersih, kemudian tutup kurung. Jangan lupa kita ubah ke RP ya. Selanjutnya kita mencari potongan pegawai golongan 4 menggunakan rumus sum if. Kita kopas data goal, terus titik koma, 4 titik koma, potongannya kita kopas juga. Jangan lupa kita ubah ke kurensi juga. Next, kita mencari pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3 menggunakan rumus kontif. Kita kopas tabel jumlah anak, titik koma, tanda petik, lebih dari 3. Ketemu 2. Itu dia, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja pemasaran Circle K. Yang pertama-tama, di sini kita menyiapkan sebuah data penjualan Circle K-nya dan data produknya. Dan kita akan mencari untuk total revenue, total biaya produksi, limbah kotor, dan yang terakhir pajak region. Yang pertama-tama kita akan mencari total revenue-nya dengan rumus sederhana dengan nilai yang terjual kita kalikan dengan harga per unitnya. Ini kan total revenue yang jika 561 udah ketemu, kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, jika total revenue-nya udah ketemu semua, selanjutnya kita mencari total biaya produksinya dengan rumus lookup sama dengan total revenue kali kita masukkan rumusnya lookup kita udah masukkan rumus, kita lalu masukkan data projectnya, masukkan rumusnya, lalu
kita blok semua data produknya, lalu kita kunci, lalu selanjutnya kita masukkan rumusnya lagi ke E kalsium karbon sulfur. Nah, ini total biaya produksi yang pertama udah ketemu. Kita tinggal eh, tarik ke bawah aja biar nggak lama-lama. Nah, total revenue dan total biaya produksinya udah ketemu semua. Kita tinggal mencari laba kotornya. Sementara untuk mencari laba kotornya itu dengan rumus caranya aja tinggal dikurangi semua. Misal ini total revenue, ini untuk mencari laba kotor ya. Total revenue dikurangi total biaya produksi dikurangi sama biaya iklan. Nah, terus ini kita laba kotornya udah ketemu yang pertama. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu semua. Kita tinggal mencari pajak region. Pajak regionnya dengan rumus apa? Dengan kita pakai rumus block up. Block up, block up. Terus kita ini regionnya kita masukkan datanya titik titik koma B ini kita blok semua yang region ini tanda tangan. Lalu kita kunci. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya kembali titik koma 2 titik koma pasal, lalu kita kurung, dan terakhir kita kalikan dengan total revenue-nya. Ini pajak region yang pertama udah ketemu, tinggal tarik ke bawah. Ini kan sudah ketemu semua tentang analisis kinerja pemasarannya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.